Halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yilmi Arofatus Saadah dengan NIM 2280224433 dari kelas PADPB. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang memahami struktur modal. Saya membuat PowerPoint ini dan dipresentasikan untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah manajemen keuangan. Selamat menyaksikan. Nah, dalam struktur modal, saya akan menerangkan 4 poin. Yang pertama, konsep struktur modal. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Dan yang ketiga, teori pendekatan struktur modal. Lalu yang terakhir, metode pengambilan keputusan pada struktur modal. Yang pertama, konsep struktur modal. Struktur modal merupakan perbandingan antara modal asing dan juga modal sendiri. Modal asing merupakan utang jangka panjang maupun jangka pendek. Sedangkan modal sendiri terbagi atas laba ditahan dan penyertaan kepemilikan perusahaan. Struktur modal optimal menunjukkan struktur modal yang meminimumkan biaya modal sehingga nilai perusahaan maksimum dan akhirnya memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. Nah, apa sih tujuan dari struktur modal ini? Tujuannya adalah memadukan sumber-sumber dana permanen yang digunakan oleh perusahaan untuk operasionalnya yang akan memaksimalkan nilai perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, yang kedua, faktor-faktor struktur modal. Yang pertama, tingkat bunga atau biaya modal. Apabila dari sumber dana memiliki tingkat bunga yang relatif kecil, maka perusahaan cenderung akan memilih sumber-sumber dana tersebut. Namun sebaliknya, apabila sumber dana memiliki tingkat bunga yang relatif besar, maka perusahaan cenderung tidak akan memilih sumber dana tersebut. Yang kedua, stabilitas dari perolehan laba. Apabila perolehan laba suatu perusahaan relatif stabil, maka perusahaan cenderung akan memilih sumber dana pinjaman. Dan sebaliknya, apabila perolehan laba relatif tidak stabil, maka perusahaan cenderung memilih menggunakan modal sendiri. Selanjutnya, ada struktur aktiva. Apabila perusahaan sebagian besar modalnya dalam bentuk aktiva tetap, maka perusahaan cenderung menggunakan modal sendiri dan modal pinjaman sebagai pelengkap. Namun sebaliknya, apabila sebagian besar modalnya dalam bentuk aktiva lancar, maka perusahaan cenderung menggunakan modal pinjaman dan modal sendiri sebagai pelengkapnya. Selanjutnya, ada tingkat risiko aktiva. Apabila tingkat risiko aktiva perusahaan relatif besar, maka perusahaan cenderung dibiayai oleh modal sendiri. Namun sebaliknya, apabila tingkat risiko aktiva relatif kecil, maka perusahaan akan dibiayai dari modal pinjaman. Selanjutnya, sifat manajemen. Apabila seorang manajer di sini bersifat optimis akan prospek kedepannya terkait perusahaannya, perusahaan akan cenderung menggunakan modal pinjaman. Namun sebaliknya, apabila manajernya ini pesimis, perusahaan akan cenderung memilih untuk menggunakan modal sendiri. Selanjutnya, besarnya jumlah kebutuhan modal. Apabila kebutuhan modal relatif kecil, maka sebaiknya menggunakan satu sumber dana saja. Namun sebaliknya, apabila kebutuhan modal relatif besar, maka dapat menggunakan dari beberapa sumber modal yang akan digunakan. Baik, selanjutnya ke teori struktur modal. Pada teori struktur modal dibagi menjadi 3 pendekatan. Yang pertama pendekatan laba operasi bersih, yang kedua pendekatan tradisional, dan yang ketiga pendekatan
Medligliani dan Miller atau yang biasa disebut pendekatan MM. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu pendekatan laba operasi bersih. Diasumsikan bahwa investor memiliki reaksi yang berbeda terhadap penggunaan utang perusahaan. Pendekatan ini melihat bahwa biaya modal rata-rata tertimbang bersifat konstan, berapapun tingkat uang yang digunakan oleh perusahaan. Artinya, apabila perusahaan menggunakan utang yang lebih besar, maka pemilik saham akan memperoleh bagian laba yang semakin kecil. Oleh karena itu, tingkat keuntungan yang akan diperoleh oleh pemilik modal sendiri akan meningkat sebagai akibat meningkatnya resiko perusahaan. Akibatnya, biaya modal rata-rata tertimbang akan berubah. Lalu selanjutnya, pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional diasumsikan terjadi perubahan struktur modal yang optimal dan peningkatan nilai total perusahaan melalui penggunaan financial leverage atau utang dibagi modal sendiri. Nah, dengan menggunakan pendekatan tradisional ini bisa diperoleh struktur modal yang optimal, yaitu struktur modal yang memberikan biaya modal keseluruhan yang terendah dan memberikan harga saham yang tertinggi. Hal ini disebabkan karena berubahnya tingkat kapitalisasi perusahaan, baik untuk modal sendiri atau pinjaman, setelah perusahaan merubah struktur modalnya melewati batas tertentu. Perubahan tingkat kapitalisasi ini disebabkan karena adanya risiko yang berubah. Lalu selanjutnya pendekatan Medligliani dan Miller atau MM terbagi menjadi dua, yang pertama tanpa pajak dan yang kedua dengan pajak. Yang pertama tanpa pajak, struktur modal dianggap tidak relevan atau tidak mempengaruhi nilai perusahaan, sehingga pendekatan ini mengajukan beberapa asumsi. Nah, asumsi-asumsinya akan saya bahas di slide berikutnya. Lalu yang kedua dengan pajak, teori MM ini menganggap teori yang tanpa pajak tidak realistis dan kemudian MM memasukkan faktor pajak ke dalam teorinya. Selanjutnya, asumsi-asumsi pendekatan MM tanpa pajak. Yang pertama, tidak terdapat biaya transaksi. Yang kedua, tidak ada pajak penghasilan. Yang ketiga, investor dapat menggunakan utang dengan tingkat suku bunga yang sama dengan perusahaan. Yang keempat, informasi yang tersedia bagi semua investor dapat diperoleh tanpa biaya. Lalu yang kelima, semua investor bersikap dan bertindak rasional. Yang terakhir, perusahaan beroperasi dalam kondisi yang sama dan risiko yang sama. Selanjutnya, poin yang terakhir yaitu metode pengambilan keputusan. Berikut metode pengambilan keputusan struktur modal. Yang pertama, keputusan struktur modal berkaitan dengan penentuan perbandingan sumber pembelanjaan jangka panjang yang optimal. Yang kedua, perbandingan sumber pembelanjaan jangka panjang yang optimal ditujukan untuk memaksimumkan biaya modal keseluruhan perusahaan. Lalu yang ketiga, secara umum ada 3 metode pengambilan keputusan struktur modal, yaitu yang pertama pendekatan EBIT EPS dapat menggunakan dua cara, yaitu metode grafis dan metode matematis. Nah, mungkin di sini aku bakal kasih tahu sedikit pendekatan EBIT EPS itu apa. Nah, pendekatan EBIT EPS ini menentukan hubungan antara laba per saham atau earning per share yang biasa disebut EPS dengan laba sebelum bunga dan pajak atau earning before interest and tax yang biasa disebut EBIT. Nah, pada beberapa alternatif pembelanjaan yang berbeda-beda dengan titik kesamaan masing-masing alternatif pembelanjaan tersebut. Nah, selanjutnya yang kedua, rasio cakupan atau coverage ratio. Rasio ini mengukur kemampuan operasi perusahaan untuk menutupi beban keuangan atau beban bunga karena adanya pinjaman berbunga dari pihak eksternal. Perhitungan interest coverage ratio adalah laba usaha dibagi dengan beban keuangan atau beban bunga.
Nah, mungkin berikut referensi yang saya gunakan dalam pembuatan PowerPoint saya. Oke, kita sudah ada di penghujung PPT. Sebelum saya tutup, apabila presentasi yang saya sampaikan masih kurang dipahami dan banyak tutur kata yang salah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.